صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji besar syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Karena perkenan dan izinnya lah kita sama-sama bisa mengikuti channel Aswaja saat ini. Salam dan salam sebuah tercurah kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu perintah dalam ajaran agama kita, yang perintah ini justru dicontohkan oleh Allah dan malaikatnya. Banyak ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada hambanya, namun hanya semata-mata Allah memerintahkannya tanpa Allah memberikan contoh sebelumnya. Satu di antaranya adalah perintah bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah memerintahkan, namun sebelum Allah memerintahkan, justru dalam ayat ini Allah memberikan contoh juga kepada para malaikatnya dalam bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Siapa beliau? Yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu baru ada penunjukan perintah, ya ayyuhallazina amanu, ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, shallu alaihi wasallimu taslima, bersalawatkanlah engkau, dan insyaallah kesejahteraan akan dilimpahi oleh Allah kepada engkau. Hadirin jamaah dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat yang kita ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah bukanlah semata-mata hanya sebatas kita baca salawat biasa. Akan tetapi ketika kita bacakan, ketika kita ungkapkan, lisan kita ini bersalawat, kita ucapkan untuk selalu menyebut nama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saat itu pula rahmat akan kita dapati, syafaat pun akan kita dapati dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Rasul dalam sebuah hadis yang cukup panjang, ada satu kutipan potongannya yang menyatakan, ana awwalus syafi wa ana awwalul musyafi, bahwa aku adalah orang yang pertama yang diberikan mandataris oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada pengikutku. Artinya syafaat itu akan kuberikan kepada mereka, orang-orang yang mencintai aku. Saat ini kita lihat di realita kehidupan, banyak orang yang mengungkapkan bahwa dirinya adalah pengikut setia Rasulullah, bahwa dirinya adalah seorang yang mencintai Rasulullah. Akan tetapi ketika kita tanya, apa bukti cinta engkau kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bingung menjawabnya. Lalu pertanyaan, apakah cukup dengan salawat? Itu pertanda bahwa kita termasuk orang-orang yang setia dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya bisa jadi, bisa iya, bisa tidak. Kenapa? Karena selain salawat akan tumbuh juga nanti ibadah-ibadah yang lainnya yang diwajibkan oleh Allah kepada hambanya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak dari beberapa keterangan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan betapa pentingnya fungsi salawat yang kita baca untuk beliau. Salah satu contohnya, beliau pernah bersabda, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi asra, bahwa siapa orang yang bersalawat kepada aku, bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan Allah berikan balas dengan 10 kali lipat kebaikan dari satu salawat yang dia ucapkan. Subhanallah, luar biasa. Bagaimana tidak cinta dan sayangnya Rasul kepada kita pengikutnya. Walau kita ini sekarang berada di akhir zaman, kita orang yang tak pernah jumpa dengan Rasulullah, kita tidak pernah duduk bersama satu majlis dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kita walau seperti itu,
kita justru mencintai Rasul, kita justru meyakini, kita mempercayai bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara hadirin, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada sebuah pertanyaan begini di masyarakat. Kenapa Rasulullah yang sudah selamat, yang sudah dijamin surga, kita doakan Rasul itu dengan membacaan salawat? Apa fungsi buat beliau? Sebetulnya adalah perintah salawat dari Allah. Janji-janji keutamaan salawat yang dijanjikan oleh Rasulullah. Itu bukan berarti Rasul ngarep untuk doa dari kita. Bukan. Justru itu salawat yang kita bacakan untuk beliau kembali kepada kita orang-orang yang membaca salawat kepada beliau. Kalau guru-guru kita mentamsilkan bacaan salawat itu adalah laksana kita menuang air dari keran, lalu kita letakkan, kita taruh di bawahnya itu satu wadah seperti ember atau bak. Padahal wadahnya tersebut, ember tersebut, bak tersebut sudah terisi oleh air yang penuh. Lalu kita isi kembali dengan air dan dia penuh. Nah, ketika penuh itu maka tak tampung itu yang namanya air dalam wadah tersebut. Luberan air tersebut itulah kembali kepada kita. Salawat, doa buat Nabi itu udah cukup. Dan Rasul tidak butuh doa dari kita. Kita salawat kepada Nabi, arahnya adalah kita dapat luberan doa salawat yang kita ajukan kepada Rasulullah dan kembali kepada kita kebaikan-kebaikannya. Maka dari itu mudah-mudahan melalui tausiah singkat ini, insya Allah akan menambah keyakinan kita tentang kebenaran apa yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik buat hidup dunia kita sampai akhirat kelak kita. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah ke dalam surganya Allah bersama-sama dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf kurang lebihnya. Ahlul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.